Bunda sering banget ngalamin ulu hati di bagian atas itu sakit, karena aku tuh suka makan gorengan sama pedes, please. Tolong jauhin gorengan, apalagi sama sambalnya, karena itu adalah salah satu pantangan pejuang asam lambung. Pilihannya ada dua, guys. Mau sembuh atau mau kambuh-kambuhan lagi. Kalau mau sembuh, hindari gorengan. Berapa lama? Jadi penyembuhan itu harus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Suara aku masih bindeng ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku udah lebih baik dari kemarin. Kemarin tuh suara aku masih ngebas banget. Tadi aku habis minum air kelapa hijau ya, itu bagus banget buat kita juga yang punya riwayat GERD ataupun gastritis. Kalian boleh konsumsi air kelapa hijau 2 atau 3 kali seminggu ya. Di kemarin tuh aku demam ya guys ya, demam 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu aku paksain kerja di kantor, aku bisa tidur alhamdulillah. Hari ini Senin aku kembali kerja, jadi kita harus jaga kesehatan meskipun lagi kerja. Kalau misalnya lagi capek atau nggak kuat jangan dipaksakan ya. Sama asupannya harus diperhatikan. Aku kemarin selama sakit yang aku konsumsi itu adalah hanya air hangat. Air hangat aku bikin teh sama tehnya itu aku ganti 2 sendok madu best honey. Ambil air panas yang suam-suam kuku, aku aduk dengan 2 sendok madu ini ya. Ini udah hampir habis loh, tadinya segini kan. Nah, jadi aku selalu stok madu ini juga bisa menambah daya tahan tubuh kita. Sama kemarin tuh aku ke puskes dikasih paracetamol, vitamin B kompleks, sama obat batuk. Karena aku tuh batuk ya. Karena aku kecapean sih, sama pernah begadang sekali, pulang setengah 12 malam, lagi ada acara. Nah, teman-teman di sini aku bakal sharing lagi seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Alhamdulillah hari ini aku udah bisa live ya. Udah langsung ke intinya deh, nggak usah bertele-tele, nggak usah cerita masalah pengalaman pribadi. Jangan salah, aku itu bukan dokter. Jadi aku selalu cerita pengalaman pribadi aku. Karena kalau bukan dari pengalaman aku, ambil dari mana? Karena aku bukan tim medis, bukan perawat, bukan dokter. Jadi aku semuanya itu cerita dari pengalaman pribadi. Aku sembuh dari lambung juga sharing ke kalian karena pengalaman pribadi. Tapi alhamdulillahnya banyak yang sembuh juga, banyak yang membaik juga. Mungkin buat kalian yang nggak suka atau yang sering nyinyirin, Bunda mah nggak jelas, bertele-tele, ya terserah ya. Jadi kita itu harus sabar. Aku juga sama kok kayak kalian menyaksikan semua video-video motivator. Ada loh video yang panjang sampai 1 jam. Nah, bandingkan video aku cuman kadang 15 menit, paling panjang loh video aku 20 menit. Tapi kenapa banyak yang nyinyir ya? Aku juga lihat video yang lain juga banyak bertele-telenya, tapi kenapa video aku yang dinyinyirin? Tapi alhamdulillah banyak yang sembuh. Jadi memang aku itu dan motivator yang lain itu kebanyakan bukan dokter. Kita itu bercerita berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya kita nggak ngalamin, gimana kita mau sharing ke kalian? Kalian kan juga nggak mungkin dong tiba-tiba makan ini, makan itu tanpa pengalaman dari kita. Nah, Bunda aku itu sembuhnya ya karena konsumsi madu Zetsma, karena ini rekomendasi dari aku, dari Bunda. Bunda itu konsumsi ini 9 botol. Ini dapat dari mana? Pada saat itu Bunda baca-baca di Google guys ya. Pada saat itu Bunda baca-baca di Google, aku coba, aku habis 9 botol. Makanya sekarang aku saranin kalian, kalau mau ikhtiar dengan obat herbal, nih madu Zetsma solusinya. Karena Bunda udah coba, habis 9 botol. Ini botol ke-9 ya, tinggal dikit lagi guys. Jadi alhamdulillah banyak yang sembuh, tapi kalau yang nggak suka di skip nggak apa-apa ya. Kayak gitu teman-teman. Nah di video kali ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan juga teman-teman, karena aku tuh kan gastritis. Gastritis itu sensasinya banyak ya, dan sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu apa? Ini banyak sekali yang nanya. Sensasi yang paling sulit aku lawan adalah begas sendawa. Itu aku susah banget ngelawan sendawa ngap-ngapan, susah banget. Karena ternyata kalau kita sering sendawa itu nggak boleh banyak pikiran. Kalau banyak pikiran itu udah mulai kayak ketakutan, kecemasan, mulai ngos-ngosan, mulai sesak, mulai sendawanya banyak, gas di lambungnya banyak, membuat kita nggak nyaman, nggak tenang. Biasanya kita sampai frustasi, terbawa sampai tidur, bahkan terbawa sampai mimpi. Itu sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu. Akhirnya aku mengatur pola makan aku 2 jam sekali. Misalnya jam setengah 7, jam 8. Ya diatur aja 2 jam atau sesuai dengan waktu kalian. Kalau lagi di rumah misalnya senggangnya di jam segini, jam segini. Jadi saran aku teman-teman, kalian selalu buat jadwal. Tempel aja di dinding kalian. Misalnya hari ini hari Senin, aku bangun jam segini, makan jam segini,
ngemilnya ini, buahnya ini, dan lain sebagainya. Aku kayak gitu loh dulu ya. Nah, langsung aja aku bakalan bahas atas nama Kak Sarini Lasimpala. Halo sayang, katanya dia sering banget ketinggalan live-nya Bunda. Karena Bunda itu biasanya live-nya itu kalau nggak habis asar, habis maghrib. Kalau nggak biasanya habis isya. Antara itu sih kalau pagi kecuali hari libur aja ya. Atau kalau lagi libur kerja. Bunda ulu hati sakit, boleh nggak kasih tips obat apa biar sakitnya hilang? Dan boleh tidak selain tepung Gerut saya konsumsi tepung Talbina karena saya sering nonton video dokter Zaidul Akbar katanya bagus. Nah tepung Talbina kebetulan Bunda nggak punya, Bunda itu hanya konsumsi pati Gerut. Lagi-lagi Bunda sharing pengalaman, yang Bunda konsumsi adalah pati Gerut. Aku nggak mungkin sharing kalau belum aku coba. Kalau mau nyoba tepung Talbina karena itu kan dari dokter Zaidul Akbar ya, berarti itu benar, boleh dicoba ya. Karena aku belum coba, tapi kalau rekomendasi dokter it's okay dicoba ya. Kalau Bunda cobanya itu adalah pati Gerut atau pati Gerut Seker. Ini harga 30.000 udah dapat gula aren ataupun gula merah. Jadi buat yang masih perih lambungnya, nyut-nyutan, sering disayat-sayat, ataupun kayak sering sakit ulu hatinya, boleh konsumsi pati Gerut. Kalau nggak ada pati Gerut, boleh air tajin dari beras merah, ataupun beras organik, ataupun beras yang ada di rumah. Kalau nggak ada tepung Talbina, itu juga bagus. Karena itu dari dokter Zaidul Akbar. Aku juga sering nonton kok dulu ya pada saat aku berjuang. Alhamdulillah videonya beliau itu sangat-sangat bermanfaat. Boleh tepung Talbina ya, pati Garut ataupun jenang gemi boleh. Aku udah konsumsi dua-duanya makanya aku rekomendasiin ke kalian. Tapi kalau misalnya tepung Talbina yang nggak ada, pati Garutnya nggak ada, air tajin boleh. Air tajin pakai beras yang ada di rumah aja ya. Kemudian ulu hatinya lagi sakit perih, saran aku hindari dulu makanan-makanan pantangannya ya. Kayak pedas, gurih, soda, kafein, kemudian makanan-makanan yang bersantan, yang berminyak, makannya dikunyah halus. Porsinya sedikit aja, kecil aja, tapi sering dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian saran aku sebelum makan apapun harus dikasih pengantar, harus dikasih pelindung agar lambungnya itu nggak teriak, agar lambungnya itu nggak selalu nyut-nyutan, agar selalu nggak sakit. Kalau ada tepung Talbina boleh pakai Talbina, kalau ada tepung Garut boleh, kalau jenang gumi boleh. Ya, boleh ya kakak ya. Kemudian jangan terlalu mengangkat beban-beban yang berat. Brian Alfianto, hidung aku kok sering panas, sensitif, asap, dan bau menyengat tenggorokan kering. Aku juga dulu pernah ya sharing, aku tuh sensitif loh hidungnya. Pernah, aku beberapa saat, pada saat itu berapa bulan, aku tuh gak bisa lepas masker. Karena sensitif, panas, kadang gak enak ya, nafas itu kadang gak enak. Jadi tuh aku selalu keluar rumah pakai masker, dan masker aku tuh biasanya aku tetesin minyak kayu putih agar aku hirupnya itu nyaman. Lebih sering sih minyak telon baby, minyak telon aku tuh lebih senang yang warna ungu, yang lavender ya. Aku juga ngalamin, aku itu alergi udara apa gitu ya, aku soalnya pernah naik ke dokter. Jadi aku tuh kemana-mana, apalagi kalau di ruang AC yang dingin, aku tuh nggak bisa lepas masker. Kalau keluar naik motor nggak bisa lepas masker, makanya aku tuh selalu, masker aku selalu balurin dengan minyak aromaterapi, kutus-kutus, ataupun minyak telon. Kayak gitu ya. Kemudian saran aku, coba kamu sering mandi pakai air hangat, itu lama-lama hilang kok, nggak selamanya. Tetesin minyak kayu putih deh di air mandi kamu yang hangat, yang kayak ada asapnya, dihirup ya. Itu kayak enakan gitu loh di hidung. Dan tenggorokan itu jadi enakan. Coba ya, wajib coba agar cepat sembuhnya. Arshilar Basir, Bun saya sekarang lagi sakit perut bagian atas, apalagi kalau habis makan pedas dengan gorengan. Jangan makan pedas sayangku. Pedas gorengan itu adalah makanan pantangan pejuang asam lambung. Aku tuh gak bisa lepas gorengan, Kak. Aku tuh gak bisa menghindari gorengan, Bun. Mau sembuh gak? Pilihannya dua, sembuh atau kambuh-kambuhan terus. Kalau mau sembuh ya harus dihindari. Selama pemulihan berapa bulan? Ya kurang lebih 3 bulan. Kalau udah sembuh boleh, ya boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan diforsir. Makan gorengan 1 piring sama sambalnya habis. Pembalasan Bun, 3 bulan aku gak makan gorengan. Jangan kayak gitu. Karena gorengan, sambal itu membuat kita suka kambuh. Jadi kalau mau makan ya tahu diri aja. Aku juga udah sembuh, alhamdulillah saat ini
tapi aku hanya makan gorengan itu paling banyak 2. Takut aku, karena aku kan riwayatnya gastritis. Gastritis itu lebih sensitif guys, jadi harus hati-hati. Gastritis itu apa sih? Ada peradangan di dinding lambung. Jadi kalau si radang ini mulai masuk makanan yang nggak lembut, yang keras-keras, atau makanan yang aneh-aneh, itu dia bakalan kegores lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi harus hati-hati. Rawat lambung kalian yang udah membaik, rawat lambung kalian yang udah sembuh. Jangan sampai kambuh hanya karena kalian nggak mau menghindari gorengan. Aku makan gorengan itu satu cabainya harus 10. Jangan kayak gitu ya. Aku tuh yang penting sehat. Yang penting lambung aku nggak kambuh. Terserah mau makan. Karena makanan pokok Indonesia itu kan nasi, bukan gorengan. Aku tuh makan nasi, sayur, ikan. Kalau gorengan pun kadang tahu satu sama tempe. Itu aja, nggak neko-neko. Kalau makan gorengan kadang lihat teman aku yang jajan, kadang aku ngambil satu, paling banyak 2. Karena ya aku sadar diri, aku tuh dari riwayat. Jadi jangan sampai teman-teman kamu gara-gara kalian nggak mau menahan diri dari gorengan, pedas, soda, kafein, ataupun makanan-makanan pemicu lainnya ya. Kemudian kalau lu hatinya sering sakit, dikompres aja di sebelah sini. Pada saat bangun pagi itu dikompres aja saat bangun pagi ke dapur masak air panas. Kalau udah mendidih tuangkan ke botol. Kalau di botol kemudian dikompres aja sebelum makan dan minum pagi hari atau subuh-subuh. Itu bagus ya untuk di sini tuh agar plong dan gak keras. Biasanya kan di ulu hati tuh keras banget, bun, kencang. Dikompres aja pada saat bangun pagi, tapi sebelum makan dan minum. Setelah dikompres, konsumsi air hangat yang som-som kuku, kemudian konsumsi pati garut. Ya, pati garut ataupun jenang gemi. Kalau nggak air tajin itu bagus loh. Air tajin itu menurut aku ajaib. Karena apa? Gratis di rumah, ya beras di rumah kan. Beras di rumah, sama dia itu bagus untuk melancarkan pencernaan. Buat kalian yang sulit BAB bagus, dibantu sama si air tajin. Tentunya catatannya ada. Kalau kalian lagi ikhtiar dengan air tajin, pati garut, jenang gemi, harus disiplin. Si gorengan, cabe, soda, kafein, makanan pantangan yang lainnya di skip dulu. Berapa bulan? 2-3 bulan. Kalau udah membaik, Bunda aku udah 2 minggu membaik, boleh nggak makan gorengan? Jangan dulu, pemulihan itu harus tuntas kata dokterku. Jadi pemulihan itu 8-10 minggu. Aku pernah jelasin pada saat itu. Aduh udah sembuh nih Bun seminggu, aku boleh ya makan ini? Kalau mau nyoba dikit aja, 1 potong kek atau setengah potong. Karena kalau baru seminggu itu belum pulih berarti. Masih masa pemulihan, masih masa penyembuhan. Jadi jangan coba-coba dulu ya. Bun, aku udah 3 tahun kena aslam, makan sedikit kenyang bega bun, badan kurus lemas, padahal makan sering ngalamin ngemil biskuit umi-umian kalau sayur buah bikin begah sesak. Gimana solusinya? Kena asam lambung udah 3 tahun makan sedikit. Nah ini biasanya karena gastritis ya. Diagnosanya apa nih Kak Asraf? Gastritis bukan? Ataupun GERD? Lihat dari keluhannya sih gastritis ya. Sedikit kenyang, makan sedikit kenyang, begah, ini gastritis. Jadi gastritis itu nggak boleh makan banyak, nggak boleh telat makan. Jadi atur jadwal ya. Jadi kunci utama dari gastritis kalau pengen cepat sembuh, jangan telat makan, disiplin. Ya, disiplin dari berbagai hal, terutama dari makanan. Dari bangun pagi sampai mau tidur malam lagi harus disiplin guys. Disiplin itu bisa membuat kita cepat sembuh. Disiplin itu bukan hanya disiplin masuk kerja, enggak. Makan, misalnya jadwal kalian 6:30, berarti harus 6:30. 8:30 harus ngemil lagi, berarti harus ngemil. Buahnya kalau masih belum bisa, coba pepaya. Pepaya boleh, tapi setelah makan. Kalau nggak bisa, konsumsinya setelah makan ya. Nggak apa-apa loh Kak. Kalau badannya masih kurus, coba konsumsi ini kamu deh, madu gomuk. Madu gomuk ini bagus loh, untuk menambah berat badan, menambah nafsu makan juga ya. Kalau mau ikhtiar dengan obat-obatan lambung, ini Herbal Madu Z-Smack yang aku saranin buat kalian karena aku konsumsi ini. Jadi kalian boleh coba ya. Jadi buat Kak Asraf, teman-teman juga yang udah makan tapi kurus banget itu karena pencernaannya lagi terganggu atau belum sehat. Sehingga makanan-makanan yang masuk itu belum diserap oleh tubuh, masih daging, masih kulit sama tulang nih Bun.
makanannya lari kemana ya? Itu karena makanan kita belum bisa diserap oleh tubuh. Masih susah dicerna, pencernaannya lagi terganggu. Kapan itu kita gemuk? Kalau pencernaan kalian udah membaik, itu nanti bakalan naik juga berat badan kalian. Jadi step by step aja. Tapi saat ini kakaknya udah nggak ada perih-perih kan, berarti saat ini kalau udah nggak ada perih-perih, saatnya jadwalin makan sering porsi kecil, olahraga. Olahraga itu juga bisa melancarkan peredaran darah kita, bisa membuat kita lebih fresh badannya, pikirannya lebih fresh, yang tadinya mumet aja. Aku tuh kalau lihat suamiku udah mulai mumet, aku ajak ke lapangan, olahraga, jalan. Sampai di rumah pasti dia capek, istirahat, habis sholat zuhur tidur, bangun tidur udah fresh lagi. Coba kalian lakukan itu. Ya, makan yang cukup, minum yang cukup, konsumsi buah-buahan, sampai coba rutin konsumsi rebus-rebusan ya kayak jahe, kunyit, temulawak boleh, serai itu bagus ya. Tapi kalau mau konsumsi jahe itu setelah makan ya Kak. Semoga cepat sembuh dan juga semoga berat badannya naik. Begak sesak itu karena produksi asam lambungnya lagi tinggi. Jadi kakak jangan sampai telat makan. Sesak coba sering lakukan pernafasan diafragma ya. Tarik nafas, tahan, buang. Kemudian sering olahraga di pagi hari itu enak, berjemur di matahari pagi di setengah 7 atau sampai setengah 9 itu bagus banget. Itu vitamin D, bagus buat kita ya. Semoga bermanfaat teman-teman sharing kali ini. Terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih juga udah hadir di live aku hari ini. Aku senang, aku happy meskipun belum pulih total nih aku ya. Masih bindeng suaranya. Terima kasih yang udah doain aku kemarin, udah WA juga. Bunda lagi demam ya. Iya, aku demam 3 hari guys ya. Berat badan aku dari 51 turun ke 49,7 ons ya. Semoga bisa naik lagi. Namanya sakit kan makanya dikit ya. Dan aku juga tuh ngemilnya juga dikit kemarin, makanya berat badan aku turun berapa ons ya. Insya Allah bisa sembuh lagi, bisa menaikkan berat badan lagi. Oke ya teman-teman, cukup sekian dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung aku terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.